Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, sahabat Muhammad Arif Channel. Pagi ini saya ada di salah satu kompleks villa ya. Kita kenal dengan Villa Kerucut yang ada di kawasan Ciwidey, tetapi saya lupa persisnya di mana. Suhu sangat dingin, kita belum ukur pada pagi ini pada ketinggian Ciwidey yang 1600 meter di atas permukaan laut ini. Pagi ini saya kira suhu kurang lebih 15 derajat Celcius. Oleh karena itu pada pagi ini kami yang sedang ngecamp di sini bersama keluarga Bani Abdullah Mahruzi Amir pada subuh akan ngopi untuk menghangatkan badan. Mari kita ngobrol sama keluarga Bani Abdullah Mahruzi Amir. Assalamualaikum. Wah, ini kecolongan. Bukannya mana sih? Pada kemana pinjam, Oi? Yeah. Ini adalah suasana dapur. Ini ada sama ya? Lagi apa, Mak? Cici ya? Oke. Wih, real ini. Nanti ada Ada YouTuber kita. Baik kawan-kawan, ini bersama saudara kita ya, Mas Fuad Saad. 3 bulan lalu sempat mengalami gejala hipotermia. Bisa dijelaskan Mas, pertama kondisi fisik sebelumnya, kedua kenapa kok bisa hipotermia dan apa yang dirasakan? Pertama, kondisi fisik yang dirasakan sebelum hipo, Mas. Ya, sebenarnya kondisinya biasa-biasa saja sih. Normal ya? Normal. Tidak ada gejala. Nggak ada galau, nggak ada? Betul, tidak ada. Hanya mungkin nggak tahu kenapa kok tiba-tiba begitu. Kalau dalam prosesnya sih, sebenarnya tidak ada yang biasa aja. Karena ketika mau prosesnya berendam ya? Ya berendam biasa aja, tidak berenang karena kan semacam apa, baktubnya juga tidak terlalu besar Bapak ini. Pada kolam air belerang. Betul. Air hangat ya? Ya, air hangat khusus untuk keluarga. Jadi tidak ada orang lain. Waktu berendam kala itu perkiraan Sekitar jam 10-an lah. 10. Ya 10 siang. Karena kondisi saat itu kan lagi padat Bapak Im, semua Rame ya? Rame pokoknya. Dan sangat tidak nyaman lah gitu intinya mah, karena kan bawa yang kecil bawa Iya. jadi akhirnya Berarti tidak tenang lah selama berendam ya? Akhirnya inisiatif ditawarkanlah oleh petugas tuh ada semacam untuk kolam keluarga ya. Akhirnya langsung disetujui saja gitu, pesan tiketnya langsung masuk ke ruangannya. Lama berendam waktu itu, Mas? Sebenarnya tidak lama Tidak sih, terlalu lama, dikasih biasa saja waktu juga ya? itu. Kalau untuk yang kelas 2, kelas medium itu hanya 30 menit. Maksimal. Kebetulan ini dikasih waktu sampai 60 menit. Oh Ya, iya. jadi sebenarnya lebih ada banyak waktu yang banyak ya. Karena tempat berendamnya juga agak lumayan bagus sih. Karena itu juga hasil rehab, kayaknya rehab yang baru. Kalau yang lama itu hanya ruang-ruang dikasih waktu hanya 15 sampai 30 menit. Singkat kata begitu berendam, Iya. menikmati suasana kolam, Betul. lalu merasa pusing atau Ya, tahu-tahu tidak sebenarnya sadar. udah pada pakai baju, udah pada ganti. Sudah selesai berarti ya? Udah selesai. Terus tiba-tiba kok pas mau duduk gitu duduk kok kelayang-kelayang gitu Bapak Bem, pusing gitu loh. Kenapa ini teh? Ternyata ya itu yang namanya kekurangan oksigen di ini ya, ke kepala Tidak ya. sadar ya? Ya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Langsung ditangani dengan baik. Nah, hikmahnya yang paling besar tuh itu. Jadi punya anak laki-laki. Oh, iya. Gitu. Ya, tadinya belum bisa nyetir, akhirnya sekarang bisa nyetir. Walaupun pada hari H itu waktu pulang masih nyetir. Ya nggak bisa. Oh enggak ya? Lalu yang nyetir siapa tuh? Yang nyetir kita menyewa orang, Ini temannya menjadi uminya itu. dorongan ya. Betul. Motivasi untuk menyiapkan Hanif. Nah betul.
Terima kasih Mas. Iya sama-sama Pak Baim. Saya akan menuju ke Mas Rima ya, sambil siap, makan siap. gorengan Mas ya. Ya, assalamualaikum. Ya teman-teman, ini saudara kita Mas Muhammad Prima Muharram ini adalah geolog ya Mas ya. Alumni Unpad, geolog. Ini di Ciwidey pada ketinggian 1600 itu. Pertama, karakteristik geologinya gimana? Ini kan apa ya? Kalau ini kan mirip dengan kita di Lembang sih sebetulnya. Ini kan gunung Posisi api, hampir sama ya? Hampir sama. Memang ketinggian lebih tinggi lah. Ini itu kan batunya lebih keras lah, batuan gunung api kan. Gunung api. Nah, ya mak hikmahnya karena daerah gunung api jadi banyak panas bumi, jadi di sini airnya hangat. Jadi kalau di tempat lain itu sifat air itu dingin kan, kalau di sini malah terbalik hangat. Di sini cari air dingin sulit. Kalau di Lembang Ada yang hangat, juga yang hangat, tapi sebagian ada yang dingin ya? dingin. Tapi kalau di sini rata-rata hangat karena banyak sekali ini sumber-sumber panas bumi di sini. dan air hangat itu mengandung belerang Mas ya di sini ya, terutama ya. Ya, ada belerang, ada magnesium semacam. Ya. Jadi tadi kalau nyambung yang empuk tadi, Ya. ya ada kemungkinan juga karena sulfurnya agak tinggi, sehingga oksigennya kurang, ruangannya tertutup, tidak ada ventilasi. Dan mungkin kondisi fisik orang ada pengaruh Mas ya. Ada juga pengaruh, cuman yang lebih banyak itu karena kalau kayak di Subang itu yang di teater lah ya, Iya. itu ada himbauan tidak boleh lebih dari sekian menit, 15 menit biasanya maksimum. Sama juga dengan yang di Garut, yang di Cipanas itu kan ada himbauan. Artinya dekat air yang mengandung belerang dengan jauh itu pengaruh Mas ya. Pengaruh. Semakin lama semakin Semakin lama semakin banyak yang terhirup. Tidak oksigennya disarankan ya? Tidak disarankan. Kecuali di tempat terbuka, kolam renang terbuka, karena dia kan tidak dalam ruangan. Oh. Kalau ini kan kasusnya dia di dalam ruangan. Tidak ada sirkulasi sehingga suplai oksigen kurang. Suplainya kurang. Wah, itu ruang tertutup Mas Fuad ya? Iya betul sekali. Oh iya benar kalau begitu. Terkonfirmasi. Iya. Jadi gitu. Kalau di tempat terbuka nggak apa-apa. Di kolam renang terbuka. Terima kasih Mas Prima. Oh di mana Mas yang ini Radik nih. Oh siap. Yang ini Bapak Baim. Oh, mana sih Mas? Yang ini. Iya, Ini dah. kawan-kawan, pagi ini kami kedinginan. Ini suhu kira-kira berapa Mas? Ada 15 derajat? 15-16 ya. Dan Nang ini. pagi ini Ada di bawah ini. kita menghangatkan tubuh dengan kopi. Iya, ABC semua ini ABC kalau itu Radik. Oh, Rodik ada satu ya? Masih di Gorengan. ini. Dan alhamdulillah ini adalah Teh Yuda yang kemarin berlebaran di Bandung ya Mbak Yuda ya? Lebaran di Garut. Sorry. Garut. Dan berangkat dari Garut jam 7, sama berarti ya startnya ya? Ya. Cuma sampai sini benar-benar telat nih, kita nunggunya udah kelamaan ini. Berarti situasi jalan memang Sangat macet. padat, macet total. Hanif itu nama lengkap Hanif? Nama lengkapnya? Fuad. Hanif Abdurrahman Fuad. Ini putra dari Pak Fuad Saad. Kan dikasih sama Nah kalau kakak, nama lengkap kak? ya semuanya. Kakak itu nama lengkap apa? Muhammad Aska Muharram. Nanti sama dengan Mas itu? Muhammad? Saya nggak pakai Muhammad, Prima Muharram. Oh iya. Nah, ini putra pertama dari Pak Prima Muharram. Ibrahim Arif ini anak dari Pak Muhammad Arif. Mas Rempat. Yang samping ini adalah Mas Novan. Novan nama lengkap? Muhammad Novan Itu Siti. Mas Muhammad Novan Siti. mau itu Putra pertama dari Pak Oh boleh itu boleh. Muhammad Sidik. tadinya mau buat Bener ya? di sini Mas Dik? sama Om Opik. Sahabudin Sidik. Oh iya. Buat lagi jalan. Gak apa. Suasana ba'da subuh, ngopi, gorengannya macam-macam ya. Ini ada bala-bala. Ini apa kak namanya? Pisang. Peyem. Kalau ini bisa. Baik, kawan-kawan, terima kasih. Kami akan minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Keluarga Marusia kalau ngumpul seru ya. Seru pokoknya. Rame.
Terus satu lagi siapa? Liverpool. Liverpool finalnya jadi Madrid. Menang Liverpool. Kirain saya mau All English final. Ya, Mas Novan. Mantap. Mas Novan adalah alumni dari UII Ekonomi Manajemen ya, akuntansi. Dalam 2 bulan terakhir, setelah sekian kali melamar pekerjaan ya Pan ya, alhamdulillah diterima Pan. Susah, pandemi. Tolong ceritakan Pan, Kita gimana? bagaimana ini perasaan setelah diterima bekerja Pan? Ini satu lagi. Ya bersyukur. Bersyukur ya, merasa lega. Ya karena kan pandemi kan. Terus waktu pandemi itu susah. Yang lainnya di PHK, Iya. Mas Novan diterima ya. Ya di satu sisi kan pada di PHK terus yang satu kan cari kerjaan sama-sama susah. Susah. Berarti bersyukur ya, beruntung ya. Terus kesan setelah bekerja Pak, gimana Pak? Beda antara mahasiswa dan bekerja apa Pak? Bisa adalah ada perasaan lebih dewasa ya Pak ya. Tapi ini Mas Novan ini menginspirasi saudara lainnya ini. Nah, misalnya Mbak E, Hani. Ada pesan bagi adik-adik atau siapapun Pak? Setelah jadi mahasiswa apa yang dilakukan Pak? Nikmatin proses aja. Oh, Nikmatin proses. nikmati Kalau lagi proses. belajar. Kalau lagi belajar nikmati, lulus nikmati, cari kerja nikmati, tapi jangan pasif Pak ya. Jangan pasif. Bersyukur dengan keadaan terus. Terima kasih Mas Novan. Mana yang belakang sih? Kita menuju ke siapa ini? Tante Nina belum. Anak-anak dulu ya. Oh, ada. Ini Mas Mbak Im dulu. Jangan keluar semua nih. Hanif. Baik, ini Ibrahim Arif ini. Karakternya pendiam seperti Pak Arif sama. Tapi begitu jadi mahasiswa, ya, belajar aktif ya Pak Im ya. Pak Im, tolong diceritakan beda antara waktu mahasiswa waktu siswa ya Harusnya awalnya dengan waktu jadi awalnya mahasiswa. gini, mau tidur Mahasiswa pada maklum, pada marah. sebelum memahami dunia luar ke lebih memahami dunia luar. Makanya Iya, iya, iya. Jadi waktu mahasiswa lebih bisa membuka ya, membuka cakrawala di luar gitu ya. Terus pilihan aktivitas ini, pilihan aktif itu disengaja, diniati atau ngalir saja? Dua-duanya juga sih, Dua-duanya ya? iya dan ngalir juga. Oke, memang sengaja ya. Lalu setelah aktif, setelah kuliah, apa yang dicapai? Apa yang perkembangan yang dicapai? Banyak hal ya, terutama Lebih apa atau kurang apa? lebih Mas kakak ada? menguasai keadaan dan bisa memutuskan sendiri dan Makin dewasa ya, makin matang. berprogres lah. Kekurangannya belum bisa nyetir ya Pan ya? Satu doang itu Kalau kursus kemarin sampai di mana? Waktu kursus kemarin sudah bisa jalan ya? udah bisa hampir lancar. Kan kurang berani sih nih. Ini harus tanya sama Andi dulu ini ya. Ya kasih ini aja izin dari bapaknya, boleh tidak? Itu aja. Gitu. Soalnya belum terlalu rela nih orang Nah, tuanya. itulah. Berarti mahal sekali ya ada rela. Masih baru soalnya. Saya kira Mas Hanif ini, Mas Hanif. Belikan mobil aja. Mas Hanif ini di tingkat terakhir di pesantren. Dan nanti pasca Idul Fitri kembali ke pesantren ya. Lalu dari kecil aktif, fisiknya prima ya. Nggak bisa Karena nggak bisa diam. Aktif juga gitu ya. Dan ternyata terbukti begitu belajar kursus mobil langsung bisa nih ya. Iya. Kapan nih balik ke pesantren nih? 12 Mei. 12 Mei ya. Berarti di pesantren masih butuh waktu 1 tahun nih ya. 1 tahun.
boleh cerita apa pengalaman di pesantren nih? Yang paling mengesankan aja nih. Paling mengesankan. Banyak sih. Banyak. Yang paling aja. Yang paling buat Hanif kebersamaan. Kebersamaan, solidaritas. Ya, Temen deket karib itu ada. masih ada. Masih di sana masih. Udah lulus. Sebagian lulus ya. Ya, semuanya lulus, ada yang lulus, ada yang masih jadi Insya Allah ya. Terus waktu belajar mobil nih, ternyata tidak butuh waktu lama nih dia. Iya. Apa nih? Itu memang berbakat atau nekat atau lebih kemana nih? Kalau Hanif sendiri sih lebih ke PD. PD ya. Iya, PD dulu. Lebih ke PD dan juga Pasti bisa gitu ya. penyesuaian. Saran pada Mbak Im nih, biar dia berani gimana nih? Jangan takut. Jangan takut. Mobilnya jangan takut kena baret. Nah, berani aja udah. Problemnya Hanif masalah baim itu. Hanif Masalah juga yang punya udah mobil. 3 kali 2 kali gitu Yang punya mobil masalahnya ya? Itu masalah yang punya mobil, bukan masalah yang belajar mobil. Ya udah sementara pakai plat Jangan. merah dulu. Kalau gitu disewa aja deh, sewa. Jangan. Oh, iya, takut. bener. Jangan takut salah. Iya. Berani aja ya. Iya. Sama support dari orang tuanya juga harus bagus lah. Wah ini dia. Kata kuncinya di situ. Iya. Apakah Ya sama. ayah Dulunya Abi? gitu, iya. Masih belum masih belum percaya. Apalagi kalau Umi kan kayak gitu. Ah. Jadi kaget. nanti kita tanya uminya ya? Ya, sama. Baik Rif, Iya. terima kasih Arif. Mbak Siva, boleh ngobrol Mbak Siva? Boleh ya? Yang pakai kerudung sekarang. Iya. Sambil ini Mbak Sama ya, bertiga sama Mbak Siva, sama Mbak Caca ya. Mbak Salma. Ya Om, Sekarang status sudah lulus dari pesantren Gontor Putri ya, Mantingan ya. itu lulusnya tahun kemarin. Pengabdian sudah selesai. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus saya dengar mulai mencari perguruan tinggi ya sama ya. Iya. Pertama perguruan tinggi yang rencana dituju di mana? Sama. Di UIN. Nah, UI negeri ya. Iya. Cuman yang dipermasalahkan nomor NISN-nya. Jadi Nomor itu seluruh siswa santri seangkatan iya. belum punya semua. Belum Satu punya. angkatan ya. Soalnya katanya sistem aktifnya tiap 2 tahun sekali. Oh, oke, berarti Jadi kata Abi kalau misalkan nunggu sampai tahun depan, udah cari yang swasta. iya. Nanti kalau betah lanjutin. Kalau enggak, Kalau enggak bisa daftar lagi ya. Iya. Nah, lalu yang kedua swastanya rencana kemana? Insya Allah ke Unisba, kalau nggak ke UMB. Ada 2 pilihan ya. Iya. Unisba, Sama Universitas Islam Bandung sama UNESB. UMB, Universitas Muhammadiyah Bandung. Bandung. Konsentrasi jurusan prodi rencananya apa? Insya Allah ilmu komunikasi. Oh, sesuai uminya ya. Nah, terus kapan pendaftarnya? Rencana? Udah daftar. Udah daftar, tinggal Tinggal nunggu ujiannya ujian. Semoga lulus, bulan Juni. lancar lulus sesuai dengan keinginan ya. Amin. Mbak Caca. Mbak Caca ini dikenal secara umum pendiam juga ya. Langsung aja taruh handuk Pendiam, tetapi setelah jadi mahasiswa ternyata aktif baru nyari. dan diterima di Universitas Brawijaya Malang ya. Itu sesuai pilihan Mbak Caca ya. Kan pertama UGM, kedua adalah UB dan ngambil jurusan akuntansi. Itu juga sesuai dengan passion ya. Alhamdulillah ya diterima. Setelah diterima, pertama kotanya Malang, kedua universitasnya UB, ketiga konsentrasinya adalah akuntansi. Bagaimana perasaannya Mbak Caca? Agak kaget lah. Agak kaget. Kagetnya kenapa? Ya dunia kuliah
kan beda. Beda. Oh, jadi suasana perkuliahan kampus, pertemanannya semuanya berbeda dengan waktu SMA. Perbedaan paling mencolok Apa ya? Lebih bervariasi. dan menuntut kemandirian ya. Pertama agak kaget, kedua menikmati ya Mbak Caca ya. Menikmati Mas. Menikmati dalam arti akademik dinikmati, nonnya juga oke ya. Aktif ya saya dengar ya. Iya, ikut himpunan. Ikut himpunan. Sampai hari ini masih aktif? Himpunan sebagai anggota sudah mulai mengurus. Sudah jadi pengurus. Februari Sebagai apa? Seksi admin. administrasi. Padahal baru semester 1 ya. Terus dengan kota Malangnya sendiri, Malang kan dingin ya. Jogja kan panas. Perlu adaptasi nggak kemarin? Atau biasa aja? Biasa aja sih, Biasa ya. soalnya siangnya juga tetap panas. Panas Cuman sama malam ya. sama Pagi aja. subuh, Mungkin. Tapi kalau yang lain biasanya masih ada gejala secara psikologi ya. Kangen, pengen pulang, homesick. Mengalami nggak? pasti iya. Ada ya. Butuh berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Kan di Malang juga belum nyampe bulan, paling ya seminggu. Masa pandemi ya. Iya, Ngalami tapi nggak fatal ya. ya pas mulai puasa itu. Iya puasa. Terus ini kuliah kemarin kan masih campuran ya, antara luring sama daring ya. Walaupun tetap tinggal di Malang ya. Iya, Dari sana balik ke sana kapan Mbak Caca? mungkin pertengahan Mei. Oke, pasca Idul Fitri pertengahan Mei balik lagi. Semoga lancar, sukses, sesuai yang diharapkan ya. Terima kasih Mbak Caca. Mau kemana Mas? Jalan ya? Ya. Terima kasih teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan anak-anak dan sekarang makin cerah. Kami ingin setelah kopi ingin melanjutkan dengan menggerakkan badan, mau jalan sedikit